Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya semua. Hari ini kita akan membahas topik atau tutorial daripada sistem kardiovaskular dari mata kuliah anatomi fisiologi. Sebelumnya, seperti sudah janji saya untuk kehadiran itu nanti tolong si pennya dikirimkan ke saya seberapa hari ini yang hadir, karena itu juga termasuk dalam kriteria penilaian dari saya nanti. Kemudian juga seperti sudah disebutkan dalam kontrak sebelumnya bahwa saya akan memberikan kuesioner sebelum dilakukan perkuliahan untuk mengetahui apakah kalian sudah sedikitnya membaca topik yang akan kita bahas pada hari ini. Oke. Sekarang silakan buka ke berikut ini, ada link saya bagikan, silakan dibuka dan kerjakan kuis ini. Saya kasih waktu kurang lebih 5 menit. Oke, semua apabila sudah dikerjakan. Selanjutnya saya minta perhatiannya. Saya ingin kalian melihat video dari saya tentang jantung manusia. Oke. Sebelum saya mulai. Oke. Ini adalah organ jantung. Organ jantung ini dia luar biasa fungsinya. Dia bekerja kurang lebih seperti pompa. Dia mempunyai 4 ruang, yaitu dari yang atas atrium, bawah itu ventrikel, kemudian dia juga mempunyai 4 buah katup dan semuanya itu, dan juga ada pembuluh-pembuluh darah yang semuanya akan berkolaborasi untuk melakukan fungsi fisiologis daripada jantung ini. Selain itu juga jantung ini dia terdiri dari otot-otot jantung yang tentunya mempunyai fungsi, dan apabila dengan gangguan itu akan sangat mempengaruhi daripada kerja jantung itu sendiri. Ini kita lihat dari video ini bagaimana gambar jantung itu berdenyut, berkontraksi sehingga dia menimbulkan bunyi jantung dan juga irama daripada jantung. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang ini. Ini adalah gambar daripada jantung itu sendiri. Kalian lihat jantung ini ada pembuluh darah yang penting di sini. Ada banyak sebenarnya pembuluh darahnya, dan kurang lebih ini adalah arcus aorta. Kenapa dia disebut dengan arcus aorta? Karena dia bentuknya dia merupakan arteri, dan ini adalah pas di lengkungan dari arcus aorta ini yang masuk ini disebut dengan arteri pulmonari. Dan kemudian selain tentunya arteri, juga pasti dia akan punya vena. Vena pembuluh balik, dan sehingga vena pulmonari, dan juga ini ada vena cava superior. Vena cava superior karena itu di atas, dan vena juga sebenarnya vena. Jantung sendiri seperti saya sudah bilang dia mempunyai 4 ruang, yaitu ada di atas disebut dengan atrium kiri dan kanan. Untuk penulisannya, kanan itu kita sebut dengan dextra atau dexter, sementara kiri kita sebut dengan sinistra. Jadi ini ada atrium kanan dan ini adalah atrium kiri. Dan di bawah ruang yang lebih besar kita sebut dengan ventrikel kanan juga ventrikel kiri. Nah, untuk selain itu juga mereka mempunyai katup. Ada 4 di sini katup yang berperan dalam kontraksinya terdang siklus jantung. Di sini ada katup trikuspid dan juga bikuspid, atau kita sebut juga dengan katup atrioventrikular. Kenapa disebut dengan atrioventrikular? Karena dia membatasi antara atrium dan juga ventrikel, sehingga dia disebut dengan katup atrioventrikular. Yaitu ada trikuspid karena dia mempunyai kuspid yang jumlahnya 3, dan juga mitral atau bikuspid karena kuspidnya ada 2. Selain itu juga ada 2 lagi katupnya. Yang satunya ada di aorta, yang satunya ada di pulmonar. Dia ada 4 katup, yaitu trikuspid, mitral, dan juga pulmonar dan juga atrium. Pada saat jantung itu berdenyut sebenarnya dia akan melakukan yang dinamakan dengan siklus jantung. Satu siklus jantung itu pastinya adalah sistol dan diastol. Mungkin pada saat kalian melakukan pemeriksaan menggunakan stetoskop, tentunya kalian akan melihat di sana ada misalnya sudutan 120/80. Tahu nggak sih artinya 120/80?
Yang atas itu pastinya adalah sistol, di bawah adalah diastol. Jadi yang dimaksud dengan sistol dan diastol itu adalah bagaimana ventrikel itu berkontraksi dan dikatarisasi. Tadi sudah dibicarakan tentang kontraksinya. Ini berarti bagaimana kontraksi, ya. Ini bisa dilihat dari gambarnya. Ada dua sirkulasi yang penting pada jantung, yaitu sirkulasi pulmonal dan juga sirkulasi sistemik. Nah, sirkulasi pulmonal biasanya dia akan membawa darah yang kaya sekali akan oksigen, kemudian akan dibawa menuju ke seluruh tubuh yang kita sebut dengan sirkulasi sistemik. Nah, untuk ruang jantung di sini kita bisa juga lihat di sini, salah satunya di sini kita lihat bahwa yang paling besar itu adalah ventrikel kanan. Bisa kita lihat dibandingkan dengan ruang lain. Dan juga untuk otot jantung di sini ada 3, ada paling luar epikardium, kemudian di bagian dalam yang paling tebal yaitu myokardium, dan di dalam sekali itu adalah endokardium. Myokardium ini merupakan otot jantung yang paling tebal, dan juga dia apabila mulai gangguan sering sekali menimbulkan Selain itu, jantung dia juga mempunyai sistem konduksi atau sistem kelistrikan jantung. Jadi pada saat darah yang dialirkan, dia juga akan membawa impuls listrik untuk menyebabkan otot-otot jantung itu bekerja. Nah, ada 4 yang perlu kalian tahu. Yang pertama adalah nodus SA. SA ini dia terletak di atas daripada atrium kanan dan kemudian di antara vena cava superior dan atrium kanan, dia ada di atas. Kemudian dari impuls yang berasal dari SA node akan dibawa menuju ke AV node yang terletak di septum interventricular yang membatasi antara atrium kanan dan ventrikel. Dari AV node dia akan dibawa menuju ke bundle of His di sini atau atrioventricular bundle. Lalu kemudian dia akan dibawa lagi menuju ke cabang-percabangan dari kiri dan kanan dari cabang bundle of His tadi, dan dibawa menuju ke serabut Purkinje yang ada di otot myokardium tadi. Jadi ada 4 dan letak yang harus kalian ketahui daripada sistem konduksi atau kelistrikan daripada jantung. Nah, selanjutnya tadi saya juga sudah menyinggung tentang sirkulasi. Sirkulasi itu ada 2 yang penting di sini. Yang pertama adalah sirkulasi pulmonal dan juga sirkulasi sistemik. Nah, biasanya untuk sirkulasi sistemik dia akan lebih memperdarahi atau bekerja pada tubuh bagian bawah atau ekstremitas inferior, dan juga bagian-bagian tubuh bawah, kemudian dan juga bagian tubuh atas. Sementara kalau pulmonal sirkulasi atau sirkulasi pulmonal dia pastinya akan bekerja pada paru-paru dan itu sendiri. Jadi secara singkat, jantung dengan ukuran yang kecil tetapi dia mempunyai fungsi yang sangat banyak dan sangat berperan pada sistem homeostasis yang terjadi. Kalian bisa mempelajari dari materi saya tadi, dan selanjutnya nanti akan saya berikan sedikit kuis yang akan saya kirimkan ke si pennya. Nanti silakan kerjakan dalam bentuk Google Form dan nanti akan mendapat tugasnya. Terima kasih atas atensinya. Semoga sedikit ilmu dari saya ini bisa diterima